Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Mega Buana Palopo, perkenalkan nama saya Sylvia dan rekan saya Silviana S. King Octavian Lebani. Lilis Andriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Persalinan dapat berjalan normal atau autosia apabila ketiga faktor 5P dapat bekerja sama dengan baik. Jika faktor 5P terdapat penyimpangan atau kelainan yang dapat mempengaruhi jalannya persalinan, maka memerlukan intervensi persalinan untuk mencapai kelahiran yang baik. Persalinan yang memerlukan bantuan dari luar karena terjadi penyimpangan 5P disebut persalinan diptosia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ada passage atau jalan lahir, passenger atau janin dan plasenta, power atau kekuatan, psikologi dan penolong. Passage atau jalan lahir ada bagian keras, diantaranya tulang dan sendi. Bagian-bagiannya ada os coccyx, di dalamnya ada os ilium, os isium, dan os pubis. Kedua os sacrum dan os coccygeus. Terus ada bagian lunak, diantaranya otot, jaringan, dan ligamen. 1. Dua buah artikulasio sacroiliaca adalah menghubungkan os sacrum dan os ilium. 2. Satu buah artikulasio sacrococcygea menghubungkan os sacrum dan os coccygeus. 3. Satu buah simfisis pubis menghubungkan dua tulang simfisis. Di sini ada female pelvis atau bagian panggul dari wanita. Bisa dilihat gambarnya. Terus bidang atau pintu panggul. 1. Pintu atas panggul atau PAP. Ada promontorium, linea, innominata, dan pinggir atas simfisis disebut juga intel. Ruang 2. Ruang tengah panggul atau RTP kira-kira pada spina ischiadica disebut juga midline. 3. Pintu bawah panggul atau PBP, diantaranya simfisis dan arcus pubis disebut juga outlet. Ada ukuran-ukuran panggul, di sini bisa dilihat. Terus ada gelang panggul, diantaranya tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kemudian lanjut ke PAP, conjugata diagnosis. Pinggir bawah simfisis pubis ke promontorium, normalnya itu ada 12,5 cm. Conjugata vera, pinggir atas simfisis pubis ke promontorium. Conjugata diagonalis, di sini normalnya 1,5 cm. Conjugata transversa, yaitu antar dua linea innominata, normalnya di sini ada 12 cm. Sedangkan yang terakhir ada conjugata obligut. Di sini normalnya 13 cm. Kemudian bidang luas panggul, yaitu pertengahan simfisis ke pertemuan os sacrum 2 dan 3, sekitar 12,75 kali 12,5 cm. Nah, di dalam persalinan tidak mengalami kesukaran. Kemudian yang kedua, bidang sempit panggul, tepi bawah simfisis menuju spina ischiadica, sekitar 11,5 kali 11 cm. Kemudian yang terakhir, jarak kedua spina 10 sampai 11 cm. PBP, yaitu anterior posterior, pinggir bawah simfisis ke coccygeus, 10 sampai 11 cm. Kemudian yang kedua melintang 10,5 cm, arcus pubis lebih dari 90 derajat. Ukuran-ukuran panggul di sini ada distansia cristalum normalnya itu 28 cm, distansia spinalum 25 cm, conjugata vera ada 11 cm, distansia transversum 13 cm, dan terakhir distansia oblik 12 cm. Bidan host 1 itu dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Host 2 sejajar dengan host 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Host 3 sejajar host 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Host 4 sejajar host 1, 2 dan 3 setinggi os coccygeus. Bidan host di sini dapat kita lihat pada gambar. Kemudian jenis panggul. Jenis panggul ginekoid, yaitu panggul perempuan, diameter antor posterior sama dengan diameter transversa. Jenis panggul android, panggul pria, PAP segitiga, diameter transversa dekat dengan sacrum. Antropoid, PAP lonjong seperti telur, diameter anter posterior lebih besar daripada diameter transversa. Platypeloid,
diameter transversal lebih besar dari diameter anteroposterior. Di sini dapat kita lihat pada gambar. Kemudian otot-otot dasar panggul. Di sini ada 3, yaitu dapat kita lihat pada gambar. Passenger, janin dan plasenta. Selama janin dan plasenta berada dalam rahim, belum tentu pertumbuhannya normal. Adanya kelainan genetik dan kebiasaan ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal, antara lain kelainan bentuk dan besar janin, seperti anencefalus, hidrosefalus, janin makrosomia. Kelainan pada letak kepala, seperti presentasi puncak, presentasi muka, presentasi dahi, dan kelainan oksiput. Kelainan letak janin, seperti letak sungsang, letak lintang, letak mengolak, presentasi rangkap atau kepala tangan, kepala kaki, kepala tali pusat. Kepala janin merupakan bagian penting dalam proses persalinan dan memiliki ciri sebagai berikut. 1. Bentuk kepala oval, sehingga setelah bagian besarnya lahir, maka bagian lainnya lebih mudah lahir. Kemudian, persendian kepala terbentuk kogel, sehingga dapat digerakkan ke segala arah dan memberikan kemungkinan untuk melakukan putaran paksi dalam. Letak persendian kepala sedikit ke belakang, sehingga kepala melakukan fleksi untuk putaran paksi dalam. Kita bisa lihat di sini jenis oksiputnya. Kemudian tulang kepala janin. Bagian pertama ada bagian tengkorak. 1. Os frontal atau tulang dahi, os parietal, tulang ubun-ubun, os occipital, tulang belakang kepala, os temporal, tulang pelvis. Kemudian bagian muka ada os nasalis, tulang hidung, os maxillaris, tulang rahang atas, os mandibularis, tulang rahang bawah, os zygomatics, tulang pipi. Sutura merupakan sela ruang antara dua tulang. Pertama, ada sutura frontalis antara kedua tulang frontal. Kedua, sutura sagittalis antara kedua tulang parietal kanan dan kiri. Ketiga, sutura coronalis antara tulang parietal dan frontal. Keempat, sutura lamboidea antara tulang parietal dan occipital. Fontanel atau ubun-ubun, yaitu rongga tulang tengkorak merupakan pertemuan beberapa sutura. Pertama, fontanel mayor atau fontanel anterior atau ubun-ubun besar. Pertemuan antara sutura sagittalis, sutura frontalis, dan sutura coronaria berbentuk segi 4, menutup usia 18 tahun. Fontanel minor atau fontanel posterior ubun-ubun kecil berbentuk segi 3, pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura lamboidea menutup usia 6-8 minggu. Kita lihat di sini ada penurunan kepala. Kemudian bentuk tulang tengkorak baby. Psikis atau psikologis. Banyak wanita normal bisa merasakan kegairahan dan kegembiraan di saat merasa kesakitan awal menjelang kelahiran bayinya. Perasaan positif ini berupa kelegaan hati, seolah-olah pada saat itulah benar-benar terjadi realitas kewanitaan sejati, yaitu munculnya rasa bangga bisa melahirkan atau memproduksi anaknya. Khususnya rasa lega itu berlangsung bila kehamilannya mengalami perpanjangan waktu. Mereka seolah-olah mendapatkan kepastian bahwa kehamilan yang semula dianggap sebagai suatu keadaan yang belum pasti, sekarang menjadi hal yang nyata. Faktor psikis diantaranya melibatkan psikologis ibu, emosi dan persiapan intelektual, pengalaman bayi sebelumnya, kebiasaan adat, dukungan dari orang terdekat pada kehidupan ibu. Faktor penolong. Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Dalam hal ini, proses tergantung dari kemampuan, skill, dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan. Kesimpulannya, 5P sangat menentukan apakah suatu persalinan secara fisik dapat
diprediksi akan berjalan lancar atau tidak. Meskipun yang paling berperan utama adalah power state exchanger, tetapi bukan berarti bahwa psikologis ibu hamil dan faktor penolong tidak ikut menentukan. Itulah tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.